Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam suasana COVID ini kita masih dapat beribadah bersama teman-teman, kakak-kakak, dan kita semua dapat memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kawati undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Mas PA. Kita akan menyanyi lagu Kidung Ceria dari 177, Di Pintumu Ku Datang. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dalam suasana COVID pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat, kita akan perhatikan dan kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan yang tandus tiada berair.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab Allah setiamu lebih baik daripada hidup. Berkat akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikian pembacaan Mazmur yang sudah kita baca bersama-sama. Tiba saatnya kita akan merespon pemazmur ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 140. Selamat pagi adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah masih diberkati, masih dalam kesehatan Tuhan. Tuhan, setelah kami membaca firman Tuhan, berkati firman ini supaya menjadi berkat bagi kami Tuhan. Hanya padamu kami berdoa bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, mari kita ambil Alkitab dan kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Adik-adik sudah menemukannya? Sudah, Pak. Ayo. Mari kita baca ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranas. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Kak. Wah, puji Tuhan kalau semuanya baik dan sehat. Hari ini kakak mau bercerita tentang Bapak Paulus yang memberitakan Injil ke Efesus. Tolong disimak ya adik-adik. Adik-adik, suatu hari Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga, yang dimulainya dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah di Efesus. Di Efesus, Bapak Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus agar mereka mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di Efesus, Bapak Paulus tinggal selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itulah Bapak Paulus terus memberitakan Injil Tuhan Yesus. Mula-mula Bapak Paulus mengajar orang-orang di rumah ibadah, tetapi ketika hal itu sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, ada orang-orang yang ternyata tidak mau atau tidak senang mendengarkan pengajarannya. Bahkan mereka menghina dan memaki ajaran yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Kira-kira apa yang terjadi kemudian adik-adik? Apakah Bapak Paulus marah, kecewa, dan sedih, lalu memilih untuk pergi dari Efesus karena keberadaan orang-orang yang menolak ajarannya? Tentu saja tidak. Yang dilakukan oleh Bapak Paulus kemudian adalah memisahkan orang-orang yang mau mendengar pengajarannya, lalu mengajar mereka di ruang kuliah Tiranus dengan tekun dan setia. Hal itu dilakukan oleh Bapak Paulus setiap hari selama 2 tahun. Meskipun ada saja orang yang mengeraskan hati dengan menolak pengajaran Bapak Paulus, akan tetapi Bapak Paulus tetap semangat, tetap berani, tetap sukacita, dan tetap mengajarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, sehingga Injil yang diberitakan atau diajarkan didengar dan diterima oleh banyak orang. Tidak hanya sampai di situ, melalui Bapak Paulus, Tuhan juga memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya, sehingga ada saja orang-orang yang kemudian sembuh dari sakitnya dan dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat. Adik-adik, siapa yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Dari mana ya adik-adik bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, benar, dari Alkitab. Lewat pengajaran orang tua, guru di sekolah, kakak layan di IHMPA, dan seterusnya. Karena Tuhan Yesus pakai orang tua dan orang lain untuk mengenalkan adik-adik pada Tuhan Yesus, sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan yang mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Menarik bukan? Nah, dalam cerita ini berarti kita dapat menarik kesimpulan atau mengartikan bahwa kita harus berterima kasih pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah pakai satu, Rasul Paulus. Karena pada masa itu Rasul Paulus dipakai untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak orang ikut menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kita harus berterima kasih kepada orang tua atau orang lain, seperti contohnya kepada kakak layan di ibadah hari Minggu pelayanan anak atau guru di sekolah, karena mereka yang membuat adik-adik atau mengenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus, sehingga adik-adik berkeinginan untuk terus mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus lewat membaca Alkitab setiap hari. Nah, jadi pesan kakak untuk adik-adik harus setia kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan jangan lupa membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, adik-adik. Adik-adik, lihat kan itu gambar Bapak Paulus yang sedang kebingungan mencari jalan untuk ke jemaat Efesus. Nah, adik-adik tolong bantu ya Bapak Paulus untuk mencari jalan ke jemaat Efesus. Kakak kasih waktu 30 detik untuk adik-adik mencari jalannya.
Oke, waktunya sudah habis. Apakah adik-adik sudah menemukan jalannya? Atau masih bingung untuk mencari jalannya? Nah, kalau adik-adik belum menemukan atau masih bingung, nih, kakak kasih tahu jalan yang benar untuk Bapak Paulus ke jemaat Efesus. Ya, terima kasih adik-adik untuk partisipasinya dalam games pada hari ini. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menolong kami Tuhan, pada tempat kami atau rumah kami masing-masing Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Tugu Tuhan, Tuhan berkati Tuhan dalam suasana COVID ini Tuhan, berkatilah gereja ini supaya gereja ini juga dapat tumbuh dan berkembang Tuhan dalam suasana COVID ini Tuhan. Tuhan berkati juga untuk para pendeta, majelis, korsek dan pengurus-pengurus Tuhan. Tolong berkati Tuhan agar berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka terhindar dari COVID Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan untuk para presiden, menteri-menteri serta jajaran pemerintahan yang lainnya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan agar mereka memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan, yang sedang sakit COVID ataupun yang sedang sakit lain Tuhan. Tolong berkati mereka Tuhan, berkati obat-obatan, makanan mereka Tuhan, minuman mereka Tuhan. Berkati juga untuk para dokter Tuhan yang menjadi garda terdepan dalam COVID ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk pelayanan kami Tuhan, untuk PLK Tuhan. Tolong berkati Tuhan untuk adik-adik kakak lain yang lain Tuhan. Berkati juga, berikan mereka kekuatan, berikan mereka berkat-Mu, berikan mereka kesehatan-Mu Tuhan, agar kakak lain dan adik-adik lain di rumah tetap sehat Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa seperti ini kami satukan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian tadi kita sudah membawa puji-pujian dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Stevi. Sekarang Kawati akan menyampaikan pengumuman bahwa minggu depan kita tetap beribadah IMPA melalui online. Adik-adik jangan lupa ya, jam 8 pagi kita standby di rumah untuk mengikuti ibadah IMPA di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan memuji Tuhan sebagai lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 233. Kawati undang untuk bangkit berdiri adik-adik semua. Yesus
Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Dah.